Perkenalkan, nama saya Safarina Nugrahani dengan NIM 68-2024-083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil risiko dari Hotel Piturum sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai visi dan misi Hotel Piturum. Yang pertama, untuk visi Hotel Piturum sendiri, yaitu mendorong turisme kreatif, eksplorasi inovasi di lahan terbatas, memberdayakan komunitas lokal, dan yang terakhir, memprioritaskan pengalaman unik dan artistik. Untuk misi Hotel Piturum sendiri yaitu yang pertama, menonjolkan Salatiga sebagai destinasi unik, serta memperkenalkan konsep microspace hospitality yang inovatif, membuktikan bahwa tanah yang berukuran kecil tetap dapat menghasilkan karya arsitektural yang aman, nyaman, dan artistik. Dan yang ketiga, menawarkan paket wisata lokal seperti wisata Senjoyo, Ambarawa, atau daerah Temanggung, sambil melibatkan masyarakat setempat sehingga hotel tidak hanya semata-mata menjadi akomodasi, tetapi juga menjadi wadah edukasi, budaya, dan ekonomi lokal. Yang keempat, fokus pada pengalaman menginap yang berbeda melalui desain kapsul lift, tangga artistik, dan interior yang tematik, mengutamakan kreativitas di ruang yang terbatas. Kemudian, untuk struktur organisasi dari Piturum sendiri, di sini terdapat beberapa divisi, yaitu seperti sales marketing, finance and accounting, engineering and maintenance, front office, housekeeping, and food beverage. Dan di setiap divisinya sendiri memiliki anak-anak divisi seperti pada gambar yang ada berikut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan umum dan tujuan khusus mengenai manajemen risiko dari Hotel Piturum sendiri. Yang pertama, untuk tujuan umum dilakukannya manajemen risiko ini yaitu memaksimalkan pencapaian target bisnis dan reputasi Hotel Piturum melalui pengelolaan risiko yang proaktif. Yang kedua, menjaga kelancaran operasional, bisnis continuity, dan kepuasan tamu secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, membangun sistem operasional dan IT yang andal untuk mendukung seluruh layanan hotel. Kemudian, untuk tujuan khususnya sendiri, yaitu yang pertama, mencegah kegagalan reservasi dan downtime sistem demi menjaga kestabilan tingkat okupansi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran digital untuk mendorong pertumbuhan dan pelanggan baru. Yang ketiga, menjamin kendala dan keamanan jaringan atau server dari gangguan teknis maupun serangan cyber. Yang keempat, meminimasi human error staff front office pada proses check-in and check-out guna menekan keluhan tamu. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan SOP kebersihan kamar oleh staf housekeeping untuk menjaga standar kualitas layanan dari Hotel Piturum sendiri. Selanjutnya, manfaat dari penerapan manajemen risiko sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kendala sistem IT, efektivitas pemasaran, dan kualitas layanan operasional untuk memudahkan pencapaian target okupansi dan pertumbuhan bisnis hotel. Yang kedua, menciptakan sinergi dan koordinasi yang kuat antar departemen IT, front office, housekeeping, dan marketing dalam menjaga standar pelayanan serta kenyamanan tamu. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan akuntabilitas tata kelola hotel dan kepercayaan tamu untuk seluruh resiko teknis maupun operasional dimitigasi secara strategis demi kelangsungan bisnis Hotel Piturums. Dalam prosesnya sendiri, pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen risiko di Hotel Piturums. Untuk faktor pendukungnya sendiri, yang pertama yaitu dari staf hotel yang memiliki keahlian dan peran yang terdefinisi secara jelas untuk memudahkan pelaksanaan prosedur manajemen risiko di setiap lininya. Kemudian, tersedia standard operation procedure atau SOP operasional hotel yang merinci tanggung jawab serta standar kebersihan dan pelayanan tamu. Dan yang terakhir, adanya struktur manajemen internal seperti general manager and supervisor yang
bertugas untuk rutin mengontrol kinerja operasional sistem reservasi dan keuangan hotel. Kemudian, dari segi faktor penghambatnya sendiri, yang pertama, belum memiliki tim atau divisi yang terkhusus untuk mengelola manajemen risiko ini sendiri, sehingga pengelola risiko ini tuh masih ditangani secara terpisah dari unit kerja masing-masing yang ada di Hotel Petrums. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur IT seperti OTA, hosting provider, payment gateway yang sulit dikontrol secara langsung oleh Hotel Petrumsnya sendiri. Dan yang terakhir, skala operasional mikro hotel dengan jumlah staf yang terbatas sehingga implementasi mitigasi risiko sering terbentur oleh perangkapan tugas yang multitasking. Kemudian, stakeholder untuk penentu keberhasilan dari penerapan manajemen risiko Hotel Petrus sendiri itu juga dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Untuk dari sisi internalnya sendiri, penentu keberhasilan ini tuh dilihat dari sang pemilik hotelnya sendiri, kemudian general manajernya, tim operasional, tim sales marketing digitalnya, tim finance and accounting, dan yang terakhir itu dari tim IT atau engineering maintenance-nya. Kemudian, kalau dari sisi eksternalnya, itu tuh dari tamu atau pelanggan yang datang menginap, kemudian untuk mengunjungin kafe ataupun rooftop yang ada di Hotel Petrus sendiri, kemudian mitra penyedia layanan IT seperti hosting provider, vendor sistem reservasi, and payment gateway. Yang ketiga, online travel agent atau OTA seperti Agoda, Booking.com, Traveloka, dan lain-lain. Kemudian pemerintah atau dinas pariwisata sebagai penyedia izin operasional yang ada di Hotel Petrums. Dan yang terakhir, vendor atau supplier sebagai pemasok kebutuhan operasional F&B yang ada di Hotel Petrums dan kebutuhan yang dibutuhkan dari kamar-kamar Petrums yang ada. Kemudian kita masuk ke manajemen risiko Hotel Petrumnya sendiri, yaitu dari batas toleransi risiko dan batas kerja. Yang dimana kita asumsikan pendapatan dari Hotel Petrum selama 1 tahun ini dengan jumlah kamar yang mereka miliki yaitu 7 kamar sebesar 15 M. Dengan BTR yang diambil dari 5% dari total pendapatan sebesar 750 juta yang akan menghasilkan angka-angka indeks likelihood dan dampaknya ini sebesar untuk semisal kita lihat dari indeks sebesar 20% ini di angka 150 juta. Yang dimana target okupansi rata-ratanya itu 80% per tahun. Kemudian untuk manajemen risiko Hotel Petrum sendiri, di sini terdapat beberapa indeks, yaitu kita mengambil indeks dari indeks 5 hingga indeks 1, yang dimana indeks 5 ini sebagai bukti bahwa dampak itu tuh sangat besar terjadi hingga indeks pertama atau indeks 1 itu sangat kecil atau tidak signifikan. Dengan dasar perhitungan risikonya itu seperti frekuensi terjadinya gangguan pada website atau server reservasi dalam setahun, kemudian seperti presentasi penurunan jumlah booking harian maupun bulanan dari target per bulan Hotel Petrum sendiri, kemudian jumlah insiden laporan keluhan pelanggan seperti kebersihan kamar atau pelayanan dari front office itu sendiri selama setahun. Selanjutnya, untuk kategori resiko Petrum sendiri, kita mengambil 5 kategori resiko, yaitu yang pertama dengan tingkat okupansi atau booking hotel menurun akibat gangguan sistem, seperti website lambat, downtime, atau proses reservasi yang gagal, itu termasuk dalam kategori finance risk. Kemudian, untuk risiko yang kedua yaitu strategi pemasaran digital yang kurang efektif menyebabkan target reservasi tidak tercapai dan pertumbuhan pelanggan baru menurun. Yang dimana risiko tersebut termasuk ke dalam kategori strategy and planning risk. Risiko yang ketiga yaitu gangguan server,
kegagalan jaringan, atau serangan cyber yang menyebabkan website dan sistem reservasi tidak dapat diakses sehingga proses booking terganggu. Yang dimana kategori dari resiko tersebut yaitu operasional or infrastructure risk. Kemudian untuk resiko yang keempat yaitu kesalahan petugas front office dalam proses reservasi, check-in atau check-out menyebabkan keluhan pelanggan, keterlambatan pelayanan, dan menurunnya kepuasan tamu. Yang dimana dari resiko tersebut termasuk ke dalam kategori hazard risk dan kategori risiko yang terakhir yaitu kebersihan kamar tidak memenuhi standar operasional sehingga menimbulkan keluhan pelanggan dan menurunkan tingkat kepuasan tamu. Yang dimana kategori risiko yang terakhir ini yaitu operasional atau infrastruktur risk. Langsung saja kita masuk ke profil risiko yang pertama. Nah, profil risiko yang pertama ini kita bisa lihat unit kerja atau fungsinya itu ada pada marketing, divisi marketing yang ada di Hotel Pitu Rooms dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat okupansi hotel melalui sistem Pitu Rooms. Yang menjadi akar penyebab risiko itu terjadi yaitu seperti server mengalami downtime, performa website lambat saat trafiknya yang tinggi, seperti banyak pelanggan-pelanggan yang mengakses website dari Pitu Rooms sendiri. Kemudian, gangguan pada sistem reservasi atau payment gateway, persaingan OTA, dan hotel lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kemudian untuk indikator resikonya sendiri, seperti tingkat okupansi yang lebih kecil dari 60%, jumlah booking yang menurun hingga lebih dari 20% dibanding bulan-bulan sebelumnya, downtime sistem kurang dari lebih dari 2 jam per bulannya, kemudian dengan tingkat kegagalan transaksi lebih dari 5%. Kemudian untuk dampak kualitatifnya sendiri, penurunan pendapatan hotel, berkurangnya jumlah reservasi, menurunnya kepuasan pelanggan, serta menurunnya reputasi dari Hotel Pitu Rooms sendiri. Kemudian kita juga dapat melihat dari risiko inherent yang ada ini dengan probabilitas 3, yang artinya risiko atau sasaran yang pertama ini tuh tingkat probabilitasnya itu sedang. Kemudian untuk dampaknya sendiri ini juga 3, yang dimana kita melihat sebelum kita tentukan dari dampaknya ini, kita lihat dari indeks likelihood dan dampaknya. Yang dimana probabilitas risiko inherent di sini muncul angka 60%, yang artinya 60% ini sendiri masuk ke nomor yang ketiga. Karena nomor satunya kan 20%, nomor 2-nya 40%, dan nomor 3-nya 60%. Sehingga untuk dampaknya sendiri masuk ke tingkat 3 atau sedang, yang dimana hasilnya tingkat risiko inherentnya sendiri ini high risk. Nah, kita juga dapat melihat di sini kenapa bisa muncul 60% pada tabel inherent tadi, itu berdasarkan hitungan yang telah saya lakukan, yaitu dengan dampak finansial risiko yang ada, yaitu yang pertama berkurangnya jumlah pelanggan yang melakukan reservasi karena website lambat atau tidak dapat diakses, dan yang kedua kehilangan pendapatan akibat transaksi pembayaran online yang gagal atau pembatalan reservasi ini menyebabkan kerugian sebesar 450 juta dalam asumsi per tahunnya, yang dimana artinya 450 juta ini tuh memiliki dampak sebesar 60% dari total pendapatan per tahunnya. Kemudian dari resiko yang ada itu kan otomatis kita akan merancang penanganannya. Nah, di sini saya melakukan rencana penanganannya itu dengan cara menerapkan monitoring server dan aplikasi selama 24/7, termasuk backup database otomatis, serta mekanisme recovery apabila terjadi gangguan.
Kemudian, melakukan upgrade server dan kapasitas hosting atau cloud untuk meningkatkan ketersediaan dan performa sistem Pitorooms. Dan yang ketiga, melakukan pemeliharaan sistem, pengujian load testing, dan audit keamanan secara berkala untuk meminimalkan downtime dan kegagalan proses reservasi. Dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar 108 juta. Yang dimana setelah rencana atau penanganan ini dapat dilakukan, dari total dampak resiko yang ada sebesar 450 ini, sisa residual dari resiko yang harus diselesaikan itu sebesar 180 juta dengan persentase 24% dari total pendapatan per tahunnya. Kemudian, setelah kita mengisi bagian BTR itu tadi, kita juga dapat melihat hasil atau output yang dihasilkan dari resiko residualnya di sini. Yang dapat dilihat yaitu dengan tingkat resiko residualnya itu low risk, dengan skor resiko residualnya sendiri 6, dan probabilitas resiko residual ini 3, dengan dampak resiko residual 2, yang dimana cara atau kita menghitung ini tuh masih sama dengan tabel yang sebelumnya, secara otomatis akan terisi. Di sini kan dampak presentase kualitatifnya residual itu 24%. Sama seperti tabel yang sebelumnya yang menampakkan bahwa sisa residual yang harus diselesaikan itu sebesar 24%. Lanjut, kita masuk ke profil risiko yang kedua, yaitu profil risiko yang kedua ini unit kerjanya masih sama, yaitu marketing, tapi dengan sasaran untuk meningkatkan jumlah reservasi dan pangsa pasar Pitorooms melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, akar penyebab permasalahan ini tuh target pasar belum dianalisis secara optimal, kayak dia tuh untuk range atau umur berapa mereka memasang untuk customer itu datang. Kemudian anggaran digital marketing terbatas, SEO dan performa website kurang optimal. Dan yang terakhir, promosi kalah bersaing dengan OTA dan kompetitor. Untuk indikator risikonya sendiri itu seperti booking menurun, terus conversion rate website, direct booking, dari total reservasi yang ada, kemudian engagement media sosialnya menurun. Untuk dampak kualitatifnya yaitu penurunan pendapatan, target okupansi tidak tercapai, kehilangan pangsa pasar, serta menurunnya daya saing Pitorooms. Nah, dari permasalahan yang ada dan penyebab-penyebab ini, kita juga dapat melihat bahwa probabilitas risiko inherent kualitatifnya sendiri itu sebesar 40%, yang dimana berarti dari total pendapatan mereka setahun, mereka mengalami asumsi kerugian itu sebesar 40% dari total pendapatan mereka dalam setahun, yang dimana tingkat resikonya sendiri itu tergolong medium risk. Selanjutnya, kita juga dapat melihat dari tabel BTR-nya ini, seperti yang tadi sudah saya cantumkan pada slide sebelumnya, yaitu dengan dampak finansial risiko yang ada, itu kita mengalami kerugian sebesar 250 juta dengan persentase 33,33% dari total pendapatan Pitorooms selama setahun. Dengan adanya risiko tersebut, otomatis kita akan merencanakan penanganan risiko tersebut dengan beberapa poin, yaitu seperti optimasi, SEO website-nya, digital marketing-nya, promosi dan diskon musiman, kemudian monitoring performa website dan campaign, pelatihan tim marketing, dan analisis dari kompetitornya. Dari rencana penanganannya sendiri, kita membutuhkan dana sebesar 60 juta, yang dimana dari hasil penanganan tersebut,
Dari total risiko yang terjadi dan dampaknya tadi, itu terjadi atau tersisa dari finansial risiko residualnya itu sebesar 190 juta. Dan di mana itu termasuk ke dalam total pendapatan mereka setahun sebesar 25%. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini kita juga dapat melihat dari resiko residualnya sendiri, yang dimana sesuai dengan hasil perhitungan dari slide yang sebelumnya, akan muncul tabel atau data seperti berikut. Nah, setelah penanganan itu dilakukan, tingkat risiko residualnya itu medium risk, dengan probabilitas dan dampak finansial residual itu tuh dengan skor residualnya tuh 6. Selanjutnya kita masuk ke profil risiko yang ketiga. Untuk profil risiko yang ketiga ini, unit kerjanya tuh IT, dengan sasaran menjamin ketersediaan sistem reservasi dan website Piturums agar dapat diakses tanpa gangguan. Dengan akar penyebab server overload saat trafik tinggi, pemeliharaan sistem belum optimal, serangan malware atau DDoS, dan yang terakhir gangguan koneksi internet atau cloud server. Dengan indikator resikonya tuh sebagai berikut. Dan dengan dampak kualitatif, reservasi gagal diproses, pendapatan menurun, pelanggan berpindah ke kompetitor, serta reputasi Piturums menurun akibat layanan yang tidak stabil. Nah, dari resiko-resiko yang ada juga akan memunculkan resiko atau resiko inherennya itu sebesar 40%. Dengan total biaya atau dengan total kerugian tuh 300 juta. Dan di sini data risiko inheren yang tadi itu kita ambil dari tabel yang atas, yaitu yang dampak finansial risiko inheren. Itu terdapat 2 risiko atau 2 poin dampaknya dengan total kerugian sebesar 300 juta, yang dimana itu artinya kerugian itu tuh sebesar 40% dari total pendapatan yang mereka punya. Nah, dari situ kita akan merencanakan penanganan risikonya, yaitu dengan monitoring server dan jaringan selama 24 jam, backup data otomatis dan disaster recovery plan, implementasi firewall, SSL, dan sistem keamanan cyber, pemeliharaan server dan pembaruan aplikasi secara berkala, pelatihan tim IT mengenai keamanan informasi dan penanganan insiden. Nah, dari rencana penanganan ini kita membutuhkan biaya sebesar 95 juta. Jika penanganan ini telah dilakukan, maka sisa dampak residual yang ada itu sebesar 200 juta yang memiliki dampak sebesar 26%, 26,67% dari total pendapatan mereka selama 1 tahun. Nah, selanjutnya di sini resiko residual yang tadi sudah kita inputkan akan memunculkan data pada tabel resiko residual seperti berikut. Untuk departemen atau unit kerja itu dari divisi teknologinya atau TI-nya dengan probabilitas risiko residual sebesar 27% dan tingkat risiko residualnya itu medium risk. Yang di sini kita dapat lihat juga dari data yang ada di tabel warna merah ini. Selanjutnya kita akan masuk
ke profil risiko yang keempat, sama seperti risiko-risiko yang sebelumnya. Untuk risiko yang keempat ini sendiri, unit kerjanya itu front office, dengan sasaran memberikan pelayanan reservasi dan check-in, check-out yang cepat, akurat, dan memuaskan. Dengan akar penyebab masalahnya itu tuh human error, SOP belum dijalankan secara konsisten, kurangnya pelatihan petugas, dan yang terakhir, sistem reservasi tidak diperiksa ulang sebelum check-in. Untuk indikator risikonya sendiri yaitu jumlah komplain pelanggan yang meningkat, kesalahan data reservasi, waktu check-in yang lebih dari 15 menit yang dapat menyebabkan antrian yang panjang. Tingkat kepuasan pelanggan yang menurun dengan dampak kualitatifnya yaitu menurunnya kepuasan pelanggan, meningkatnya komplain, serta potensi kehilangan pelanggan dan penurunan reputasi. Dari akar penyebab dan indikator risikonya itu sendiri, di sini bakal menyebabkan risiko inherent sebesar 40% dari total pendapatan mereka selama setahun, terbilang angka sebesar 180 juta dengan nilai bersih risiko inherentnya itu sebesar 72 juta. Dan dengan probabilitas dan dampak yang ada tuh skornya sebesar 6 dengan tingkat risiko inherentnya itu medium risk. Nah, kemudian kita juga perlu menginputkan data dampak finansial inherentnya. Di sini saya mengambil 3 dampak finansial inherentnya yaitu kompensasi kepada pelanggan, kehilangan pelanggan, dan penurunan reputasi yang menyebabkan kerugian sebesar 180 juta, terbilang 24% dari total pendapatan mereka setahun. Kemudian dengan rencana penanganan risiko yang ada itu seperti pelatihan front office, penerapan SOP pelayanan, evaluasi kualitas pelayanan, dan peningkatan sistem reservasi dengan total biaya yang kita butuhkan sebesar 45 juta. Jika penanganan tersebut telah dilakukan, maka total dampak residual yang ada itu sebesar 80 juta, yang artinya total dampak yang tersisa yaitu sebesar 10,67% dari total pendapatan yang mereka miliki. Selanjutnya, di sini kita juga dapat melihat di tabel risiko residualnya. Dari data-data yang udah kita inputkan ke tabel rencana penanganan, dapat dilihat untuk probabilitas risiko residualnya ini tuh 11% karena kita bulatkan ke atas, dengan angka dampak finansial risikonya sebesar 80 juta dan nilai bersih risiko residualnya itu sebesar 8.536.000. Dan tingkat risiko residualnya itu tuh low risk, dan untuk probabilitas dan dampaknya ini tuh skornya 2. Masuk ke profil resiko yang terakhir dengan unit kerja housekeeping. Sasaran dari unit kerja ini tuh menjaga kebersihan dan kesiapan kamar sesuai dengan standar pelayanan Pitu Rooms. Akar penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan, beban kerja housekeeping tinggi, SOP kebersihan belum dijalankan secara konsisten dan tanggung jawab, dan yang terakhir kekurangan perlengkapan kebersihan. Untuk indikator risikonya sendiri yaitu komplain kebersihan meningkat, skor review kebersihan turun, kamar tidak siap saat check-in, dan yang terakhir hasil inspeksi tidak memenuhi standar. Untuk dampak kualitatifnya yaitu menurunnya kepuasan pelanggan, meningkatnya ulasan negatif, serta berkurangnya loyalitas pelanggan terhadap Pitu Rooms. Nah, untuk tabel inherentnya sendiri di sini probabilitasnya cukup kecil daripada risiko-risiko yang sebelumnya, sebesar 20% dari tingkat total pendapatan mereka selama 1 tahun, yaitu terbilang sebesar 150 juta. Bahkan tingkat risiko inherentnya sendiri low risk, dan skor risiko inherent yang didapat dari dampak dan probabilitas itu sebesar 3. Nah,
angka dari risiko inheren itu didapatkan dari inputan pada tabel ini, yang dimana saya mengambil dampak finansial risiko inherennya itu 3, yaitu biaya kompensasi pelanggan, kemudian penurunan okupansi, dan penurunan reputasi. Itu sebesar 150 juta dengan persentase 20% dari total pendapatan mereka selama setahun. Dari resiko yang ada, tentunya kami akan melakukan perencanaan penanganan, yaitu dengan pelatihan housekeeping, penerapan checklist kebersihan digital, audit kualitas kamar, pengadaan alat dan bahan kebersihan, dengan total biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 35 juta. Nah, jika rencana penanganan ini telah dilakukan, maka nantinya dampak finansial risiko residualnya itu tuh sebesar 40 juta, yang artinya persentase dari dampak finansial risiko residualnya sendiri itu sebesar 5,33% dari total pendapatan mereka selama 1 tahun. Nah, kemudian kita juga dapat melihat dari hasil inputan yang telah kita lakukan di tabel yang sebelumnya, risiko residual yang ada di sini tuh sebesar 5%, yang artinya 5% dari total pendapatan mereka selama 1 tahun tuh 40 juta rupiah, dan pendapatan bersih mereka itu sebesar 2,132 juta. Yang dimana tingkat risiko residualnya di sini juga low risk, dengan total atau skor risiko residualnya itu sebesar 3. Selanjutnya kita masuk ke profil resiko. Profil resiko ini tuh didapatkan dari jumlah resiko-resiko dengan unit kerja yang telah kita inputkan tadi, yaitu seperti jumlah risiko dari front office itu sebanyak 1, kemudian housekeeping 1, marketing 2, dan IT 1, dengan total risiko yang kita amati itu sebesar 5. Kemudian untuk kategorinya sendiri itu di divisi front office itu termasuk ke dalam kategori medium risk, kemudian housekeeping sendiri masuk ke dalam kategori low risk, dan untuk marketing sendiri itu masuk ke dalam kategori high risk dan medium risk. Dan terakhir untuk IT sendiri itu masuk ke dalam medium risk. Untuk progres tindakan respon itu, anggaran biaya penanganan risikonya itu sebesar atau totalnya 606 juta rupiah. Nah, dari hasil inputan-inputan tadi itu dapat kita lihat deh hasil diagram-diagram ini, yaitu dari diagram front office sendiri, housekeeping, marketing, dan IT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.